Yang namanya Aini ya? Iya. Kurang kenal ya, dulu kan cuma kayak mendengarkannya. Oke, terus tadi kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendirian. Jauh nggak dari rumah? Saya tadi dari kampus Oh, dari sekarang sini. pulang. Langsung ke sini ya. Terus ada masalah apa nih? Jadi itu biasanya saya kan mau KKN di tempat, pastinya bertemu dengan orang baru. Iya, betul. Jadi kan saya mau KKN di tempat. Kalau KKN kan mesti bertemu dengan orang baru. Iya. Nah, saya itu takut gitu buat rapatnya karena kayak merasa cemas gitu. Karena orang-orangnya baru. Tapi kalau sama kawan-kawan sendiri udah terbiasa. Sebelumnya kan dulu pas di Mujahidin kita pernah belajar mengenai B5KB. Itu ada beberapa. Terus yang pertama itu kan ada Bismillah. Mungkin coba dari Aini sendiri menerapkannya di dalam hati, diniatkannya, karena pastinya kan kita kan juga butuh orang lain kan, tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dengan diniatkan, misalnya dengan orang itu bertemu itu karena Allah, dan kita membaca Bismillah juga bisa membuat tenang. Pernah nggak merasakannya begitu? Membaca Bismillah? Belum pernah karena Oh, belum pernah. Jadi coba mungkin pas rapat atau kumpul bersama anggota lainnya nanti pas KKN diniatkan dulu di dalam hati, biar kita tuh merasakan ketenangan dan bisa memulai dengan orang baru. Terus itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu kan juga ada berpikir positif pastinya. Sebelum misalnya udah ketemu nih, terus ada enggak pikiran-pikiran yang kurang baik gitu? pas sudah ketemu nggak ada. Kalau sebelum ketemu ya saya selalu mikir dulu sebelumnya. Sebelum ya berarti berpikiran buruk. Ini kan udah pernah rapat sebelumnya? Pernah sih. Tapi kayak saya tuh kayak takut gitu buat ngomong. Ini kan sebelum itu kan berarti berpikiran negatif kan sebelum memulai apa yang dilakukan. Maka dari itu kita harus berpikir positif. Itu kan juga sesama manusia, sesama ciptaan Allah juga. Jadi berpikir positif tuh harus untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Berpikir positif juga memberikan penguatan untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan bahwa orang-orang semua tuh baik. Atau ada pernah trauma gitu dengan orang lain? Mungkin ini cuma cemas gitu ya semuanya. Setelah kita berpikir positif, terus merasakan tenang ketika bertemu dengan orang lain, terus kita bisa juga dengan rasa bersyukur kita. Pasti di situ kan juga dihargai kan, pas ketemu, pas kumpul gitu, dihargai sesama anggota, saling didengarkan. Itu juga harus bersyukur. Ini kan KKL pasti kegiatan yang tidak semuanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Untuk wisata ini harus disyukuri karena keberhasilan yang diciptakan oleh diri sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita bismillah, diniatkan dalam hati, terus bersyukur dengan kegiatan KKL ini. Terus setelah tadi yang ketiga, membaca bismillah dengan meniatkan di dalam hati untuk selalu tenang saat bertemu dengan orang lain. Terus ada yang kedua itu bersyukur udah sampai ke tahap ini, udah sampai ke tahap KKL, karena tidak semuanya mahasiswa lain bisa gitu. Terus yang ketiga tadi berpikiran positif. Tadi berpikiran positif masih ingat nggak? Berpikir positif. Gimana tadi? Sebelum berpikir positif bahwa orang lain itu tidak seburuk apa yang saya Ya, pikirkan. betul. Terus tadi afirmasinya Saya harus kuat,
tadi. Terus berorientasi akhirat. Kita kan KKL ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik kepada masyarakat pastinya. Terus mencari kawan yang banyak untuk kebaikan bersama. Yang keempat itu ada berorientasi akhirat. Misalnya, ya kan kamu melakukan KKL untuk melakukan silaturahmi kepada masyarakat setempat, untuk mengembangkan penduduk desa di sana. Terus misalnya kamu saat kegiatan KKL hanya diam saja di situ, tidak ada kontribusi apapun, apa yang akan terjadi? KKL juga berhasil, saya tidak bisa ikut kegiatan, tidak bisa membantu teman saya dalam proses KKL. Ya betul, karena kan kita sebagai manusia juga Allah telah menyuruh kita untuk saling tolong menolong, untuk saling bersilaturahmi, saling menyapa kepada semua sesama orang muslim, bukan hanya orang muslim sih, kepada semua manusia. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita tidak patuh dengan perintah Allah, karena kita malu tadi atau karena kita cemas tadi. Jadi tidak bisa menyapa penduduk di sana, tidak bisa berkontribusi bersama anggota lainnya. Terus mungkin jika tidak dengan menyapa karena merasakan cemas tadi, mungkin bisa dengan tersenyum. Itu kan bisa menjadi sebuah penolong kita dengan tersenyum kepada orang lain. Tapi ya pasti harus basa-basi dulu, kalau nggak bisa basa-basi mungkin langsung to the point. Terakhir tuh, masih ingat nggak yang terakhir? Bercermin. Iya betul, bercermin. Kita melihat cerminan orang lain yang bisa public speakingnya tuh kuat, karena semuanya itu melalui proses yang panjang. Seperti bercermin, kita kenali dulu diri kita sendiri. Kita ini cemas karena apa? Karena malu, atau karena tidak percaya diri, atau kan tadi karena pikiran negatif sebelum bertemu dengan orang lain. Nah, terus bercermin juga kepada orang yang sukses dengan bisa mengobrol tanpa rasa malu, terus bisa public speakingnya yang bagus, itu bisa melewati hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Oleh karena itu, jangan takut untuk memulainya, jangan cemas untuk menyapa banyak orang ataupun teman terdekatnya. Apakah kamu punya teman? Punya. Jadi itu kalau udah jadi teman, udah saling akrab gitu ya. Tapi kalau sebelum ketemu mungkin cuma gitu ya di masanya. Terus kan kamu juga sudah memiliki teman dan itu kan sudah akrab banget. Mungkin sebelum bertemu nanti kamu harus bisa membuang pikiran-pikiran negatif kamu tadi, dan terus mulai membaur sesama anggota kamu atau sesama orang lain nantinya pas KKN. Nah itu saja mungkin. Jangan cemas dan takut untuk kedepannya, kamu pasti bisa. Kita mengobrol tadi sudah berbagai banyak dari makabe yang kita terapkan untuk solusinya kedepannya. Mungkin kita lihat dulu perubahan kamu nanti di sesi-sesi selanjutnya. Tadi untuk melihat perubahan kamu selanjutnya, kita kembali lagi ke kondisi berikutnya ya. Itu mau di hari apa kita? Itu kan Minggu tidak sih Pak? Minggu, oke, minggu depan. Terus di jam berapa? Jam 3 atau 4. 3 jam. Oke, mungkin sesudah asar ya, kita kesini lagi, ketemu lagi, berbincang lagi dengan perasaan yang suasana baru dan tanpa perbicaraan negatif. Terima kasih untuk Aini yang sudah bisa datang ke sini dengan keinginan sendiri, ingin merubah dirinya sendiri. Terima kasih juga yang udah bantu saya. Jangan lupa ya, tugas tadi solusinya dilakukan dengan baik. Terima kasih. Sama-sama Kak.